Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah sampai saat ini kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan insyaallah. Salawat bersama salam mari kita sampaikan ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sama-sama kita harapkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Mudah-mudahan saya, adik-adik dan semua segenap umat muslim yang menonton video ini mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir nanti. Sebelumnya kita sudah membahas tentang hak dan milik, tetapi sebelum kita ke materi selanjutnya, saya ingin mengingatkan adik-adik, menghimbau bahwa betapa pentingnya menjaga protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dengan sabun. Ada hal yang ingin saya sampaikan juga dalam penjagaan protokol kesehatan ini, bahwa jika ada saudara adik-adik atau adik-adik sendiri, mudah-mudahan tidak ya, atau keluarga yang terkena atau terpapar virus COVID-19, jangan sesekali menganggap sepele. Artinya, yang kita pikirkan jika kita kena, misalnya saya kena, misalnya, auzubillahi min dzalik ya, saya harus memikirkan bagaimana caranya hal ini, virus yang kena ke saya ini tidak menular ke orang lain. Itu suatu hal penting. Selain itu, orang-orang terdekat saya juga harus menjaga agar orang-orang terdekat saya tidak kena akan virus ini sehingga bisa menyebarkan ke orang yang lain juga. Artinya, jika ada yang kita kenal atau kita sendiri atau keluarga kita yang kena, tolong isolasi mandiri, tetap stay di rumah. Ya, jika dalam bulan puasa ini karena kita sakit, tidak puasa, silahkan dihubungi keluarganya untuk menyediakan makanan, dan penyediaan makanan itu tidak perlu kita kontak langsung dengan keluarga kita. Mungkin keluarga kita bisa membungkusnya, menaruh di suatu tempat atau di depan pintu atau disediakan meja di situ, nanti kita mengambilnya lalu kita masukkan. Tanpa harus bertemu dengan keluarga kita untuk sementara waktu sampai hasil dari PCR kita kembali negatif. Kemudian ya mari bersama-sama kita mendoakan juga agar keluarga kita, teman kita atau siapapun yang kita kenal yang sekarang terpapar virus COVID-19 mudah-mudahan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan disembuhkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian saya tidak lupa juga mengingatkan agar adik-adik jangan hanya berpangku tangan menunggu materi dari dosen. Justru adik-adik harus super aktif. Bisa jadi dalam bertanya dalam komen YouTube ini. Bisa jadi adik-adik mencari dari sumber lain kurang puas dengan saya. Atau bisa jadi adik-adik mengkritik jika ada sesuatu yang mungkin kurang pas yang saya sampaikan, karena pada dasarnya dosen juga manusia. Sampaikan kritik secara sopan. Pak, mohon maaf Pak, saya baca dari buku ini yang dijelaskan Bapak kurang pas Pak. Tidak Pak. Ya. Oke, kita langsung ke materinya. Materi kita kali ini adalah materi kita kali ini adalah tentang konsep multi akad atau hybrid kontrak. Jadi konsep multi akad, akad yang banyak, akad yang lebih dari satu, hybrid itu penyatuan dari akad. Pengertian, dalam kajian fikih, istilah multi akad dikenal dengan al-uqud al-murakkabah, yang dalam bahasa Inggrisnya disebut
hybrid kontrak, yaitu suatu kontrak yang menghimpun beberapa kontrak dalam satu kontrak. Multi akad adalah kesepakatan dua pihak untuk melakukan suatu akad yang mengandung dua akad atau lebih yang dilakukan secara bersama, sehingga akibat hukum dari masing-masing akad menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi dalam dunia fikih keuangan kontemporer ini sangat familiar hybrid kontrak ini, karena di era sekarang, apalagi era digital, banyak kontrak-kontrak yang tidak bisa dilakukan secara tunggal. Tetapi bukan berarti kita mengada-ada ya. Artinya kita misalnya ada akad yang mau kita satukan, kita harus kaji dulu dan harus keluar juga misalnya fatwa dari DSN. Seperti misalnya musyarakah mutanakisah, murabahah bil wakalah, dan lain-lain. Bentuk-bentuk multi akad. Yang pertama, al-uqud al-mujtami'ah. Al-uqud al-mujtami'ah adalah multi akad, gabungan beberapa akad yang terhimpun dalam satu akad. Hukum dari multi akad jenis al-mujtami'ah secara tekstual harfiah adalah haram. Secara tekstual haram. Ini misalnya ya, akadnya qard. Akadnya qard, ada barang jaminan marhun dengan akad rohan. Akad qard ini antara pegadaian dan nasabah. Akadnya qard padahal. Kemudian barang jaminan dengan akad rahan. Yang ketiga, ada ujroh dari rohan ini, biaya penitipan, merawat dan penjagaan barang gadai, akad ijar. Keempat, pinjaman marhun fee, jadi diberikan biasanya 80% ya dari harga barang itu, kemudian membayar utang secara berkala atau tunai. Ini contohnya. Sebenarnya sih kalau di pegadaian itu akadnya rohan saja. Artinya kalau ini kan multi akad. Kalau rohan itu sah karena kita misalnya menggadaikan emas, katakan ya 50% dari emas itu, kemudian yang dikeluarkan tidak ada tambahan dari yang kita diberikan uang sebesar 80% dari harga emas kita itu, kemudian yang dikenakan adalah biaya perawatan dari emas kita yang disimpan. Al-uqud al-mutanaqidah wa al-mutabadah wa al-mutanafiyah, yaitu multi akad di mana akad yang bergabung saling berlawan dan saling mematahkan. Contoh, menggabungkan akad jual beli dengan pinjaman, akad qard dengan ijarah. Kedua contoh multi akad ini terlarang berdasar hadis Rasulullah SAW yang melarang akad jual beli dengan pinjaman. Ya, misalnya dijual barang ini, gimana ya mau menjelaskannya ya? Dijual barang X, kemudian saya jual barang ini dengan syarat kamu harus meminjamkan uang ke saya. Jadi banyak sih sebenarnya. Misalnya utang kamu lunas asalkan kamu menikahkan anak perempuan kamu dengan saya. Itu sangat-sangat terlarang ya, menggabungkan kan, ya, utang gitu. Kalau misalnya untuk pernikahan kan lain lagi. Al-uqud mukhtalifah. Al-uqud mukhtalifah yaitu multi akad di mana akad-akad yang membangunnya mempunyai perbedaan akibat hukum. Namun akad-akad yang mempunyai akibat hukum berbeda saling mendukung pada akad pertama sehingga menjadi kesatuan. Al-uqud al-mukhtalifah ini tidak seperti pada multi akad al-mutanaqidah yang diantara akad-akad yang membangunnya tidak bisa disatukan, bahkan saling mematahkan antara akad satu dengan akad lain. Oleh karena itu dilarang oleh hadis Nabi untuk disatukan, seperti akad jual beli dengan akad qard. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, melarang melakukan akad jual beli dengan pinjam. Ya, ada
Mirip ya sama ini. Al-uqud al-mutajanisah. Mirip-mirip seperti idgham mutanajisah gitu ya. Yaitu multi akad di mana akad-akad yang maunya merupakan akad yang sejenis atau serumpun dengan tidak mempengaruhi di dalam hukum dan akibat hukum. Multi akad al-mutajanisah, bukan idgham ya mutajanisahnya, tapi apa namanya? Oh ya idgham ya, idgham mutajanisah. Jual beli yang berbentuk jual beli tidak diperbolehkan karena praktik ini akan berakibat mengarah pada riba. Jual beli al-ainah, yaitu praktik jual beli di mana seorang menjual handphone HP-nya dengan harga 1.500 dan jangka waktu pembayaran 3 bulan mendatang. Setelah jatuh waktu tempo 3 bulan, penjual membeli HP tersebut dengan harga 1.250.000 secara kontan dan pembeli mendapat uang kontan tersebut padahal pembeli sudah membayar 1.500.000 untuk waktu 3 bulan mendatang. Gimana maksudnya ini ya? Penjual menjual handphone, jangka waktunya 3 bulan mendatang. Jadi dijualnya handphone ini harga 1.500.000 boleh dibayar sampai 3 bulan. Setelah jatuh tempo, penjual membeli. Ada kalau pemain bola transfer, tapi ada klausul buyback. Tapi klausul buybacknya ini, klausul buyback itu membeli kembali dengan harga yang lebih murah. Bisa. Secara rasional aja nggak bisa ya. Terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya secara ringkas. Mohon maaf kalau agak terlalu cepat. Silahkan adik-adik memahami lagi istilah-istilah yang tadi, mutajanisah atau mukhtalifah dan lain-lain. Diperdalam lagi, dibaca-baca lagi dari sumber buku fikih keuangan kontemporer. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di YouTube ini. Mudah-mudahan kita bisa berdiskusi dan mudah-mudahan kuliah kita pada hari ini barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf kepada adik-adik jika saya belum maksimal dalam mendirikan kuliah ini dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Innallaha yuhibbul jamil fastabikul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.